Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Primavita Nahor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem buku besar umum. Sistem buku besar umum merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Sebagian besar arus ke JLS berasal dari subsistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah voucher jurnal. Voucher jurnal merupakan sumber input bagi buku besar umum. Sebuah voucher jurnal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, yang mengidentifikasikan jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Yang kedua adalah basis data JLS. Dalam basis data JLS ada 6 file. Yang pertama, file master buku besar umum. Merupakan file utama dalam basis data JLS. Basis data file ini adalah kode bagan akun perusahaan. Yang kedua adalah file sejarah buku besar umum, yang memiliki format yang sama dengan file master buku besar umum. Tujuan utama file ini adalah untuk mewakili laporan keuangan komparatif dengan basis historis. Yang ketiga adalah file voucher jurnal yang merupakan total voucher jurnal yang diproses pada periode saat ini dengan menyediakan satu record untuk semua transaksi buku besar umum. File ini melayani tujuan yang sama seperti jurnal buku besar umum tradisional. Yang keempat adalah file sejarah voucher jurnal yang berisi voucher jurnal untuk periode masa lalu. Yang kelima adalah file pusat pertanggungjawaban yang berisi data pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang terakhir adalah file master anggaran yang merupakan dan berisi jumlah anggaran untuk pendapatan, biaya, dan sumber daya lainnya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah prosedur JLS. Dalam prosedur JLS, sederhana secara konseptual, seperti yang ditampilkan oleh sistem manual dalam figur 85 bisa dilihat dalam buku Sistem Informasi Akuntansi. Di situ voucher jurnal mengalir dari sistem pemrosesan dari transaksi dan sumber lainnya ke Departemen Buku Besar Umum. Secara rutin, ini semua merupakan rangkuman transaksi dari akun-akun buku besar pembantu dan jurnal-jurnal khusus yang berada di siklus transaksi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Baik, nama saya Yovita Putri. Materi selanjutnya, sistem pelaporan keuangan. Tanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal ditetapkan oleh standar hukum dan profesional. Kebanyakan dari informasi ini ada dalam bentuk laporan keuangan tradisional, pengembalian pajak, dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh lembaga yang menerapkan peraturan tersebut. Penerimaan utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, mereka memerlukan informasi yang mungkin mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan di antara perusahaan yang berbeda. Yang pertama, penggunaan yang canggih dengan kebutuhan informasi yang homogen. Laporan keuangan ditujukan kepada pembaca umum karena pengguna eksternal sangat besar dan kebutuhan informasinya bervariasi. Kedua, aktivitas IFRS. Sumber-sumber input terdiri atas file master buku besar umum saat ini, file sejarah buku umum, dan input langsung dari kelompok laporan keuangan. Output yang paling umum dari FRS adalah laporan keuangan, termaksud neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, proses akuntansi. FRS pada kenyataannya merupakan langkah terakhir dalam seluruh proses akuntansi keuangan yang dimulai dari siklus transaksi.
Proses akuntansi keuangan hanya dari status bersih di awal tahun fiskal yang baru. Hanya akun-akun permanen neraca yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. 4. Mengendalikan GL atau FRS. Aktivitas-aktivitas GL atau FRS secara eksklusif merupakan pekerjaan akuntansi. Tidak seperti pemrosesan transaksi yang juga melibatkan arus sumber daya fisik, kekhawatiran pengendalian terhadap GL atau FRS berkenan dengan akurasi dan reliabilitas informasi akuntansi. Exposure potensial dalam sistem ini terdiri atas: pertama, jejak audit yang tidak sempurna; kedua, akses yang tidak diotorisasi ke buku besar umum; ketiga, akun buku besar umum yang tidak seimbang dengan akun buku besar pembantu; dan keempat, saldo akun buku besar umum yang salah karena voucher jurnal yang salah atau tidak diotorisasi. Jika tidak dikendalikan risiko di atas dapat menyebabkan laporan yang salah dan dapat menyesatkan para pengguna, serta dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan dan sanksi dari pihak yang berwenang karena tuntutan hukum yang timbul. Yang berikutnya, isu pengendalian GL atau FRS. A. Otorisasi transaksi. Voucher jurnal harus diotorisasi dengan benar oleh manajer yang bertanggung jawab di Departemen Sumber. B. Pemisahan tugas. Petugas administrasi buku besar umum tidak boleh, yang pertama, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembukuan untuk jurnal khusus atau buku besar pembantu, yang kedua, menyiapkan voucher jurnal, dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengawasi aktiva fisik. C. Pengendalian akses. Akses yang tidak diotorisasi ke akun-akun buku besar umum dapat menghasilkan kesalahan, penipuan, dan salah penyajian dalam laporan keuangan. Pengendalian akses memiliki dua elemen, yaitu akses langsung dan akses tidak langsung. Akses langsung dikurangi dengan memastikan bahwa voucher jurnal dibukukan hanya oleh individu yang diotorisasi, sedangkan akses tidak langsung dikurangi dengan pemberian nomor dan pencatatan dokumen-dokumen pada sumbernya. D. Catatan akuntansi. Jejak audit adalah jaringan dokumen, jurnal, dan buku besar yang didesain untuk memastikan bahwa suatu transaksi dapat secara akurat ditelusuri melalui sistem tersebut dari awal sampai disposisi akhirnya. E. Verifikasi independen. GL atau FRS Departemen secara independen merekonsiliasikan dan membukukan voucher jurnal ke akun-akun buku besar umum. GL atau FRS menghasilkan dua laporan operasional yang menjadi bukti akan keakuratan proses ini, yaitu daftar voucher jurnal dan laporan perubahan buku besar umum. Daftar voucher jurnal menyediakan perincian yang relevan tentang setiap voucher jurnal yang diterima oleh GL atau FRS sebagai input. Laporan perubahan buku besar umum menyajikan pengaruh transaksi voucher jurnal pada akun buku besar umum. Yang berikutnya, GL atau berbasis komputer. GL atau FRS warisan yang menggunakan pemrosesan batch dan file datar memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yang pertama adalah pengendalian. Keunggulan terbesar dari sistem ini terletak pada pengendaliannya. Voucher jurnal dari Departemen Operasi dapat disetujui, divalidasi, dan diseimbangkan sebelum dimasukkan ke buku besar umum. Karena pembaruan GL merupakan proses batch di akhir hari kerja, seluruh GL diproduksi kembali setiap hari. Jika ada kesalahan pemrosesan yang secara material mempengaruhi buku besar umum, saldo hari sebelumnya tersedia sebagai cadangan. Kekuatannya yang kedua yaitu pelaporan. Sistem ini dapat mendukung pihak manajemen dengan laporan umpan balik rangkuman terbatas tentang aktivitas transaksi. Kelemahannya ada dua, yaitu tidak efisien dan rekonsiliasi yang tidak sering dilakukan. Yang berikutnya, rekayasa ulang GL atau FRS. XBRL atau pelaporan keuangan yang direkayasa ulang.
XBRL atau Extensible Business Reporting Language adalah spesifikasi standar internet yang didesain untuk pelaporan bisnis dan perubahan informasi yang tujuannya untuk memfasilitasi publikasi, perubahan, dan memproses informasi keuangan dan bisnis. XBRL berasal dari standar internet yang lain yang disebut XML atau Extensible Markup Language. XML yaitu sebuah meta language yang menjelaskan bahasa penandaan. Maksud extensible artinya bahwa peningkatan bahasa dapat dibuat dengan menggunakan XML. Sedangkan XBRL adalah sebuah bahasa yang berbasis XML yang menstandarisasikan metode untuk menyiapkan, mempublikasikan, dan menukar informasi keuangan. Berbagai kebutuhan pemetaan data menjadi terselesaikan dalam sekali saja, tetapi menyimpan berbagai daftar di mana data diletakkan dalam format XBRL yang dapat digunakan kapanpun. Sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system menghasilkan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk perencanaan, pengevaluasian, dan pengendalian. Faktor yang mempengaruhi manajemen reporting system. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi alternatif, mengimplementasikan solusi yang terbaik, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen dibagi menjadi yang pertama, formalisasi pekerjaan. Implikasi untuk manajemen reporting system formalisasi pekerjaan suatu perusahaan memungkinkan spesifikasi informasi yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang. Prinsip tanggung jawab merujuk pada kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implikasi untuk manajemen reporting system, prinsip tanggung jawab dan wewenang mendefinisikan jalur pelaporan vertikal perusahaan di mana informasi mengalir. Yang ketiga, jangkauan pengendalian. Jangkauan pengendalian seorang manajer merujuk pada jumlah bawahan yang langsung di bawah pengendaliannya. Implikasi untuk manajemen reporting system, para manajer dengan jangkauan pengendalian sempit memerlukan laporan yang lebih terperinci. Sedangkan para manajer dengan tanggung jawab pengendalian luas beroperasi paling efektif dengan informasi yang lebih ringkas. Yang berikut adalah manajemen dengan pengecualian. Implikasi untuk manajemen reporting system, laporan-laporan harus mendukung manajemen dengan pengecualian melalui pemusatan perhatian pada perubahan faktor-faktor kunci yang menunjukkan gejala ada masalah. Perincian yang tidak perlu dapat mengalihkan perhatian ke fakta-fakta yang seharusnya tidak ada laporan. Yang ketiga, fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen secara mendasar mempengaruhi sistem pelaporan manajemen. Fungsi perencanaan berkaitan dengan keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang melibatkan penetapan tujuan perusahaan, rencana pertumbuhan, dan ukuran optimal perusahaan. Sedangkan perencanaan jangka pendek melibatkan implementasi rencana-rencana tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana jangka panjang. Fungsi pengendalian memastikan bahwa aktivitas-aktivitas suatu perusahaan sesuai dengan rencana. Keputusan perencanaan dan pengendalian sering diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, keputusan perencanaan strategis. Yang kedua, keputusan perencanaan taktik. Yang ketiga, keputusan perencanaan manajemen. Dan yang terakhir adalah keputusan pengendalian operasional. Yang berikut adalah struktur masalah. Struktur masalah memiliki 3 elemen. Yang pertama, data nilai yang digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dengan masalah tersebut. Yang kedua, prosedur, urutan langkah atau peraturan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, tujuan hasil yang ingin dicapai oleh pengambilan keputusan dengan memecahkan masalah tersebut. Ketika ketiga elemen tersebut diketahui dengan pasti, masalah akan menjadi terstruktur. Jenis laporan manajemen. Laporan merupakan sarana formal untuk membawa informasi kepada para manajer. Laporan manajemen dapat berbentuk fisik sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh penggunanya.
dapat berupa dokumen kertas atau gambar elektronik yang disajikan di terminal komputer, dapat berisi informasi verbal, numerik atau grafis atau kombinasi. Yang pertama, tujuan laporan. Laporan dikatakan berguna apabila memiliki kandungan informasi. Nilainya adalah dampak terhadap para pengguna. Ada dua tujuan pelaporan umum. Yang pertama, mengurangi tingkat ketidakpuasan. Yang kedua, mempengaruhi perilaku pengambil keputusan. B. Pelaporan terprogram. Laporan terprogram memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diantisipasi pengguna. Terdapat dua subkelas laporan terprogram. Yang pertama, laporan terjadwal dan laporan menurut permintaan. C. Atribut laporan. Agar efektif, suatu laporan harus memiliki atribut. Berikut adalah atribut dari laporan. Yang pertama, relevan. Yang kedua, ringkas. Yang ketiga, berorientasi. Yang keempat, akurat. Yang kelima, lengkap. Dan yang terakhir, tepat waktu. Sudah.